Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bahas Cerita. Di sini saya akan membahas sebuah cerita yang berjudul Mawar Berdarah. Yuk, jangan terlalu lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Jam sudah menunjukkan waktu 7 tepat. Tapi Sandra belum bangun juga. Suara mamah yang dari tadi membangunkannya pun sudah mulai geram. Sandra, dengar nggak sih? Udah siang nih, buruan sekolah. Sana, kalau kamu telat nanti jalan kaki loh. Iya ma, di dalam hati Sandra bergumam. Makanya kalau sekolahin anak tuh jangan jauh-jauh. Sehabis mandi dan sarapan, Sandra memutuskan untuk langsung masuk mobil dan berangkat ke sekolah. Sesampainya ia di sekolah, pagar sudah hampir tertutup rapat, tapi syukurlah Sandra masih bisa masuk. Hampir aja kalau telat dikit mampus gua. Jam pelajaran pertama diisi dengan pelajaran kimia. Pelajaran yang hampir dibenci semua murid di kelasnya. Bukan hanya pelajaran saja yang disukai, gurunya pun tidak disukai. Tiba-tiba tengah pelajaran, Pak Joko selaku kepala sekolah masuk dan meminta izin kepada Bu Preti, guru kimia kami, untuk mengatakan sesuatu. Sepertinya Bu Preti mengizinkannya. Anak-anak, sebelumnya Bapak punya berita penting, yaitu teman kalian Sally telah meninggal. Tidak diketahui apa sebabnya, Bapak hanya menemukan mawar merah yang berdarah. Dan yang lebih membuat Bapak sedikit terkejut, Sally meninggal di dekat kamar mandi cewek. Riuh anak-anak pun saling bertabaran. Hanya yang mengatakan Sally kan anak yang cantik, pintar pokoknya. Bagus deh, tapi kok bisa-bisanya dia meninggal? Sandra yang sendiri tadi hanya diam, melihat Pak Kepala Sekolah bicara cuma tersenyum sinis. Di dalam hati Sandra bergurau, makanya jadi cewek tuh gak usah sombong mentang-mentang kelas 12. Jadi seenaknya ngebully adik kelas. Sesudah Kepala Sekolah menyampaikan hal tersebut, Pak Kepala Sekolah pun pergi, dan pelajaran dimulai seperti biasa, hingga bel pulang pun berbunyi. Treu. Sandra pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, ia melihat ibunya tidak ada dan ia sudah bisa menebak kalau ibunya pasti ikut arisan. Pada saat hendak membuka pintu kamarnya, Sandra agak terkejut karena ia melihat sepucuk surat dan ada bunga mawar merah di atasnya. Sandra pun membuka surat dan dia agak kaget karena isi surat itu adalah, "Kamu korban selanjutnya." Dasar orang gila, kata Sandra. Dia pun membuat surat tersebut dan bunga mawar itu pun memutuskan untuk tidur sebentar. Jam berbunyi dan Sandra pun terbangun. Astaga, jam berapa ini? Dilihatnya jam yang sudah ditunjukkan pukul 12 malam. HP Sandra yang sendiri tadi berbunyi pun dia buka, dan ada 3 pesan yang masuk ke HP-nya. 2 dari orang tuanya dan 1 dari orang yang tidak dikenal. Ia pun membuka isi surat pertama dari mamanya yang mengatakan, "San, maafin mama ya. Malam ini mama gak bisa pulang. Mungkin besok pagi mama harus baru di rumah." Kebiasaan batin Sandra juga membuka pesan papanya yang mengatakan, "San, papa gak bisa pulang karena ada meeting mendadak di Benten. Papa udah taruh uang di meja belajarmu, jadi kamu boleh pakai sepuasnya kamu." "Gak papa, gak mama, beda tipis," tukas Sandra. Tapi Sandra penasaran dengan satu pesan lainnya. Pada saat ia hendak membukanya, tercium bau mawar yang begitu tajam hingga menusuk hidungnya. Tapi karena penasaran, Sandra tetap membuka isi surat itu. "Aku tunggu kamu di dapur, cepatlah. Aku sudah tak tahan." Dasar gadis gila. Siapa sih ngasih surat sekarang? SMS lagi.
kurang kerjaan kayaknya deh. Karena jengkel, ia pun memutuskan untuk ke dapur dan meminum segelas air karena penasaran dengan orang yang menantangnya tadi. Ia pun berteriak, lo siapa pun yang nantangin gue, keluar deh lo. Pikir gue takut apa? Karena merasa ditipu, Sandra pun mengulang perkataannya. Tapi menurutnya itu gila, jadi ia diam sambil mengatakan gila tuh orang isengnya. Pada saat hendak keluar dari dapur, ia mencium bau mawar yang seperti ia cium tadi di kamarnya. Ia merasa dikit ketakutan, tapi ia berusaha menghilangkannya. Ia pun menoleh ke belakang dan melihat seorang berjubah hitam memegang pisau mendekatinya. Ia berjalan mundur, tapi sepertinya itu sia-sia. Bus, bunyi darah yang keluar dari tubuhnya. Tepat sehabis itu, orang tuanya pulang dan kaget melihat Sandra yang sudah mati. Sandra, bangun sayang, bangun. Tak ada jawaban dari Sandra. Mamanya pun hanya menemukan sebuah bunga. Ya, bunga mawar merah berdarah. Ya, itulah ceritanya. Maaf buat kawan-kawan kalau saya tadi menceritakannya kayak terbata-bata atau nggak jelas. Tapi kondisi saya hari ini nggak fix, nggak sehat. Dan mulut saya karena sariawan. Jadi mohon maaf. Dah.